Selamat malam, penyanners dari seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita di Atlantis series ke-129. Pambukaning Gedung Kencono, Murcaning Sang Tirto Tejo. Kita menunggu Mas Agung. Ini Mas Agung udah bergabung lagi. Halo, Halo. sorry susah masuk tadi aku. Aku coba berkali-kali. Suaraku aman nggak? Aman. Oh, sudah. Suaraku aman ya? Ya, aman. Baik, sudah. Ya. Oke. Gimana kabarnya di sana? Baik. Halo Mbak E, ketemu lagi. Mas Aryo. Halo. Malam. Iya malam. Kayaknya double kok. Kalau pakai earphone. Mbak pakai earphone suaranya betul. Lepas aja Mas. Nah, ya. Lepas gimana? Boleh. Ntar Mas ya. Ini double suaranya nih. Iya kalau pakai masih oke sih. Atau Mbak lagi nonton live juga lagi nonton live maksudnya di dekat situ. Suaranya masuk kira-kira. Feedback Mbak, mungkin kalau ada yang bareng di situ. Kok suaranya nggak jelas ya? Sebentar Mas ya. Ya. Ada suara burung. Iya. Burungnya mau ikut Mas. Iya ini koleksinya Mas Wairi ini Mas. Sudah jelas Mas? Sudah sih. Sebenarnya jelas tapi kalau kita ngomong jadi double. Aku sama Mas Agung jadi Jelas sih, cuman kayak Keluar dulu Mas. suaraku masuk lagi ke Keluar dulu ya Mas. Ya. Coba boleh sih. atau Mbak. Duh, Kalau keluar live dulu. dulu sebenarnya nggak begitu ngaruh sebenarnya. Biasanya pakai earphone. Iya. Atau mungkin karena di situ ada banyak orang, terus ada yang nganu juga, tapi terlalu dekat gitu, jadi feedback. Mungkin bisa feedback. Tapi tadi suaranya Mbak Etika nggak double. Jadi kayaknya dari earphone gitu. Jadi kadang-kadang tuh earphone tuh suka error gitu loh, karena mungkin udah terlalu lama atau gimana. Dia outputnya masuk ke input lagi. Jadi suara yang keluar masuk ke dalam speaker lagi, mic-nya lagi gitu loh. Jadi kedengarannya ngomongnya 2 kali gitu. Gitulah. Iya. Kayak dulu Om itu kan juga inget tuh aku Om itu dulu yang kalau lama kalau misalnya udah 2 jam lebih biasanya kayak jam lebih itu kalau ke earphone kan suaranya bocor jadinya. Arya, ini sambil nunggu Mbak Etika muncul lagi ya. Ini sudah muncul lagi. Kenapa Om, ada apa? Seingatku tuh kan orang Mojopahit itu kalau ngomong kan pakai bahasa Kawi ya. Iya benar. Pakai Kawi kan. Nah, Gimana Mas? Coba tes. Halo tes. Masih double.
Ditrouble ya. Padahal sini udah dimatikan semua wifi-nya. Apa? Ininya teman-teman ini. Ini menyanur juga di sini, Mas. Oh, Oke. alah. Ini sih kayaknya pakai earphone yang lain enggak? Earphone yang kemarin. Yang Hello Kitty apa sih pakai kucing. Ya, yang lucu itu. Bentar, Mas ya, bentar, Mas. Oke. Itu malah bisa kemarin. Tapi kan anu ya. Orang itu kan kalau ngomong nah, berarti lo ya. Apa jadi perawat di zaman era terakhir itu. Kayaknya suaranya nggak kedengeran. Jelas. Nanti tunggu Etika aja. Tunggu. Kira-kira apa mereka itu kan ada juga ya. Kira-kira sastra loyo di mana? Suara nggak kedengeran. Benar. Oke. Suaranya double suaranya. Nah, coba Om ngomong Om. Nah, aman Mbak. Ini aman. Kita nggak double. Oke, ini nggak double. Aman. Oke. Lanjutkan Tadi Om. ini Lanjutkan Om. Baru loh nih, Mas. Baru. Weh. Tapi nggak bisa pakai malah. Iya. Nah, itu Coba. kalau Depoet itu kan karena bisa bicaranya pakai bahasa Kawi, Iya. maka seharusnya sastra loyo itu ada di daerah yang tempat pemakaman yang pakai bahasa Kawi kan. Iya betul Om. Iya, karena kalau Gunung Kawi kan kawinya cuma satu kali kan itu ada 20 orang prajurit kan. Berarti kalau harusnya kan Iya. kawi-kawi gitu ya atau kawi dua Iya harusnya kali. kawinya 20 kali Om. Kawi sampai 20 kali harusnya gitu. Dan Atau berarti kan sastra loyo itu nggak jauh dari daerah yang ada namanya kawi gitu kan. nah, ya harusnya iya Om. Harusnya ya mungkin harusnya kalau misalnya seenggaknya dari 20 10 lah disebut 10 kali lah Om. Atau mungkin disebut 3 kali lah. 3 kali kawi gitu kan. Iya kawi gitu. Kawi gitu. Jadi Tapi nanti ada pemakaman yang namanya itu berarti tempatnya si Sastroloyo itu. dan di Kan Sastroloyo. ini toh dulu rontal itu dikumpulkan kan bukan lontar ya rontal itu kan daun dari pohon tau itu ya dikumpulkan di situ terus dibakar oleh yang nyerang. Maka di daerah itu kan menjadi tempat keramat karena banyak rontal yang nggak bisa kebakar kan ya dinamakan keramat rontal bukan keramat lontar loh ya. Nggak akan jauh dari situ. Keramat rontal. Ini Mbak Etika kasihan, nggak tahu daerah, nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu. Nggak apa-apa Mbak. Apa saya pendengarannya, Mas. Mbak ngomong ini Sambil ngecek ini loh. Sambil ngecek suaranya Mas Aryo sama Mas Agung. Tapi Aman suara kok, saya jelas ya, Mas. aman Mbak. Jelas banget. Pokoknya bagus kan. Terus daerah tempat perang itu kan menjadi daerah yang agak panas ya sehingga hawa di situ tuh memang menjadi orang senang berantem kan. Makanya daerah itu pasti akan menjadi daerah yang terus-terusan jadi berantem tiap tahun kan di daerah dekat situ gitu. Ya, terkenal berantemnya itu, misalnya terkenal yang berantem daerah Karena yang keramat tadi itu. daerah perangnya nggak jauh dari Palmriem itu kan. Palmriem. Oh. Ya udah. Mungkin trawulan yang asli itu harusnya nggak diungkap sekarang kali ya, tapi oke sekarang lanjut ke ini dulu deh. Iya lanjut dulu, oke maaf. Oke Mbak, dimulai aja Mbak. Sudah, Mas. Ngobrolnya Sudah. sudah. Tadi cuma nggak spoiler dikit kok, cuma kita ngomongin sastrologi ini. Trawulan di mana? Yang sebenarnya untuk versi ARC ya, bukan versi secara resmi ya, versi ARC. Siap. Itu ngomong bukan lontar ya, rontal. Keramat rontal. Makanya di situ harusnya ada pemakaman kawi gitu kan. Ya pemakaman kawi. Kawinya Daerah keramat. lebih dari Daerah yang sangat keramat lah pokoknya. Kawi. Bukan WKWK, bukan WKWK. Ah itu KW juga bisa Mbak. kawi ya. Kawi. Kawi. Bisa juga. Oke. Oke lah lanjut dulu. Lanjut dulu Oke. aja. Kita bicarain lagi di tengah-tengah. Siap. Mulai ya, Mas. Oke. Pambukane Gedhong Kencono, part 3.6, Murcanipun Sang Tirta Tejo, 104+1 slide. Slide 1. Air adalah salah satu materi yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup, terutama manusia.
Ya memang kalau manusia iya. Tapi anehnya loh, anehnya burung-burung yang belum bisa terbang itu ketika masih di sarang kan dia nggak pernah minum air ya, cuman dapat makanan dari orang tuanya itu diloloh sama induknya ya itu kan airnya mungkin hanya dapat dari situ. Tapi kalau kalau manusia tuh tetap aja kan ketika makan butuh minum gitu loh dan kok mereka bisa ya gitu. Terus air yang mereka butuhkan dari mana? Karena kalau kita hitung jumlah kadar air dalam darahnya itu kan harusnya tidak akan mencukupi kalau hanya didapat dari makanan itu gitu kan harusnya ya kudune harusnya burung itu juga juga minum glogok gitu glok 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 gitu kok enggak gitu. Tapi mereka kok enggak minum tapi kok juga masih punya darah yang cukup banyak itu kan harusnya juga dipertanyakan ya tentang masalah hukum kegagalan masa ini gitu. Gitu Mbak. Tapi pada dasarnya emang ya air itu dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Terutama aku ya, aku tukang minum soalnya. Lanjut Mbak. Sama Mas. Ya. Slide 2. Air yang digunakan oleh manusia adalah air yang bersih dengan ciri-ciri tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak tawar rasanya. Ya. Jadi tidak berbau dan tidak berwarna. Jadi kalau misalkan berbau wangi sekalipun itu harus dibikin tawar lagi. Jadi maksudnya membuat tawar itu bukan untuk menghilangkan apa namanya apa gitu. Tapi yang jelas hanya untuk supaya bisa ditempati oleh makhluk hidup kan. Jadi air supaya bisa ditempati oleh makhluk hidup itu sebaiknya tidak berbau kan sebaiknya. Jadi kalau berbau wangi ya jangan dijadikan tempat untuk melihara ikan gitu paling tidak atau ada hewan yang atau jangan diminum gitu. Jangan Kecuali kan melihara, jangan melihara hewan. ya, minum parfum kali karena Enggak, Om, karena ini pengalaman juga, Om, karena aku dulu melihara udang. Dulu kalau melihara udang, Om, aku nggak boleh nyemprot parfum sembarangan, kalau nggak mati udang. iya Bahaya memang. itu. Air yang wangi Makanya itu bahaya. makanya kalau membuat wangi suatu air itu harusnya jangan sampai satu telaga gitu kan. Itu Harus iseng satu namanya, Om. Iseng. satu gelas itu nggak apa-apa atau satu ember itu nggak apa-apa tapi kalau sampai satu samudra gitu atau satu laut gitu atau Satu satu bumi sungai, atau satu sungai itu anu ya satu kayaknya kubangan gitu ya, Om, ya. kayaknya anu itu uh, Merusak mungkin alam. bukan merusak alam mungkin dia tidak suka dengan hewan yang ada di danau itu gitu kali ya. Iya. Mm. Oke lanjut Mbak. Tidak tawar rasanya berarti asin dong, Mas. Bukan bukan asin juga Mbak. Kalau kalau air asin kan bisa dihidupin oleh ikan laut ya. Tapi kan untuk ikan air tawar itu butuh air tawar dan tidak berbau ya. Coba aja di kolam air tawar gitu kita pelihara ikan, terus kita kasih parfum mati kan ya pasti Mbak. Iya. Ya. Kasih baygon mati juga. Jadi kalau membuat kolam yang berbau wangi itu jangan ada makhluk hidup di dalamnya gitu ya. Itu nggak tahu itu bijaksana apa tidak, nggak tahu ya. Tapi kalau itu terjadi aneh sih. Bukan aneh, apa namanya bijaksana nggak ya yang bikin itu gitu loh. Oh, kata menyandar sini, Om. Gak suka mancing ikan berarti orang. Ya Yang mungkin bikin. bukan yang mancing, bukan pemancing ikan. Ya udah, itu kan masalah masalah ini ya. Tapi aku nggak tahu apakah itu bijaksana apa tidak. Tapi membuat air menjadi wangi itu apakah bijaksana apa tidak kalau terlalu banyak gitu loh. Gitu ya. Lanjut Mbak. Ya. Slide 3. Karena begitu diperlukannya air bersih, maka leluhur saat itu berhasil memohon kepada para sang hyang agar menempatkan aliran air Amertasari di tanah Parahyang. Tanah Parahyang itu kan tanahnya para dewa ya dan di situ itu harusnya masih melegenda nama itu sampai dengan hari ini. Jadi seharusnya tanah para dewa itu adanya di tanah yang masih melegenda tanah Parahyang. Jadi itu harusnya ada di mana nggak tahu harusnya di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah atau di pulau mana gitu kan. Mungkin lanjut Mbak. Parahyangan, Parahyangan, Mas. Enggak lanjut Mbak. Lanjut, slide 04. Saat itu, di zaman Kolokukilo, Sang Hyang Wening memerintahkan Sang Hyang Batari Pertiwi untuk membawa turun air Amertasari yang bermata air di kahyangan Cokro Kembang. Jadi air itu bukan bermata air dari tanah ya, seharusnya itu ngerojok dari atas. Cuman daerah ngerojoknya itu kan
kita sekarang mungkin kehilangan orientasi ada di mana toh. Nah, tapi itu sebenarnya bisa dilacak dengan menggunakan anu ya apa beberapa patokan yang sudah ada di serat babat. Cuman patokannya apa? Aku kurang begitu paham. Mungkin Arya yang paham kali ya. Lanjut, Pak. Lanjut Mbak, lanjut. Monggo. Slide 5. Untuk membawa turun aliran air Amertasari, maka Sang Hyang Batari Pertiwi menghadap dulu ke Sang Hyang Batara Kamojoyo dan Sang Hyang Batari Rapi. Jadi prosesnya tidak segampang yang orang perkirakan langsung muncul mata air karena dari resapan apa namanya akar-akar tanaman dan sebagainya, enggak seperti itu ya. Karena itu air bukan dari dalam bumi, tapi ada dari atas. Atasnya di mana ya itu atasnya ada di mana mungkin yang ngerti atas ada di mana mungkin bisa memberitahu ke kita gitu. Lanjut, Mbak. Kita masih mencari atas, belum ketemu, Mas. Kan ada yang katanya Slide 6. sempurna, Mbak. Dan ada yang katanya sempurna dan lengkap. Lengkap yang dia ketahui, jadi dia harusnya ngerti atas ada di mana. Kalau kita kan nggak lengkap, jadi kita nggak tahu atas di mana gitu, toh, Mbak. Oke, Begitu lanjut, ya, Mbak. Mas. Ngertinya kita cuma bawah. Mm-mm. Slide 6. Pada saat yang bersamaan, Sang Hyang Batara Wisnu juga datang ke Kahyangan Cokro Kembang dan sekaligus meminta Sang Hyang Batari Pertiwi agar menjaga Eko Pratolo. Ini cerita dari Tantra Pagelaran ya. Jadi mulai turunnya Tirta Amertasari itu ada dalam Tantra Pagelaran sebenarnya. Tapi cuma Tantra Pagelarannya itu apakah zaman sekarang udah banyak versi? Nah, ini yang versi ARC gitu ya. Lanjut, Mbak. Slide 7. Sang Hyang Batara Wisnu juga memberitahukan akan datangnya zaman Kolobendu. Maka aliran air Amertasari harus disembunyikan pada masa zaman Kolobendu. Dan Sang Hyang Batari Pertiwi bertugas untuk mengamankan keberadaan aliran Amertasari tersebut. Yang sudah diketahui banyak orang ya, seharusnya yang namanya bendu itu hukum. Jadi katakan zaman kalau bendu oleh Sang Hyang Batara Wisnu itu berarti adalah zaman di mana hukum sebagai panglima. Dan itu ada terjadi di zaman kapan aku nggak tahu. Tapi yang jelas maksudnya zaman kalau bendu adalah zaman di mana hukum sebagai panglima. Gitu. Itulah zaman kalau bendu. Lanjut, Mbak. Zaman hukuman. Slide 8. Pada saat bertugas, nantinya Sang Hyang Batari Pertiwi akan dibantu oleh seluruh Dang Hyang Tanah Jawa dan para satria yang ada di Tanah Parahyang. Sehingga aliran itu harus dijaga dan jangan sampai tercemar. Karena itu kekuatan tanah Jawa ada di situ. Sehingga kalau misalkan sampai akan ada yang mencemari, maka harus ditutup. Dan penutupannya itu sudah direncanakan dari jauh-jauh hari sebelum air itu turun. Lanjut, Mbak. Slide 9. Mendadak datang juga Ki Lurah Semar yang meminta agar Sang Hyang Batari Pertiwi bersedia untuk menjaga Eko Pratolo. Itu urutan turunnya para Danghyang dan Sang Hyang untuk menjaga Arcopodo ya, mulai dari Eko Pratolo sampai Sabto Pratolo gitu. Cuman yang kita bicarakan di sini Eko Pratolonya aja karena kan berhubungan dengan Amertasari ada di Eko Pratolo. Lanjut, Pak. Slide 10. Setelah setuju, maka Sang Hyang Batari Pertiwi dijadikan ratu di Eko Pratolo. Penobatannya dilakukan di depan Sang Hyang Wenang di Kahyangan Ondar Andir Bawono dan dihadiri oleh semua Sang Hyang. Jadi Kahyangan itu kan di atasnya Kahyangan Manik Maninten itu ada Kahyangan Jonggiri Saloko, terus kemudian di atas Jonggiri Saloko itu masih ada Kahyangan Ngalang-Alang Kumitir dan ada kayangan-kayangan yang berikutnya sampai ke Ondar Andir Bawono, terus di atasnya masih ada lagi ya. Jadi bukan itu belum yang paling tinggi. Tapi memang yang berwenang untuk penobatan ada di Sang Hyang Wenang. Jadi cukup sampai Sang Hyang Wenang sudah cukup karena beliau ngerti tataran gitu. Lanjut, Pak. Slide 11. Semenjak itu, istilah tanah air dikatakan Ibu Pertiwi, bukan memakai kata Bapak. Makanya penghormatan untuk perempuan di tanah Jawa ini seharusnya lebih dibandingkan terhadap laki-laki ya. Jadi aku juga bingung ketika kapan ini jadi berubah gitu loh karena tidak ada loh istilah bapak kota gitu. Yang ada kan ibu kota.
Dan Oke. tanah air itu juga ibu pertiwi, bukan sebagai bapak pertiwi gitu. Itu harusnya mulai dikembalikan, tapi ya bagi yang mau mengembalikan itu. Tapi kalau kita sih sudah mencoba seperti itu ya, bagaimana supaya penghormatan itu dikembalikan kepada perempuan. Lanjut, Mbak. Slide 12. Bahkan kota sebagai pusat provinsi atau pusat kenegaraan juga dikatakan ibu kota. Katakan ibu kota loh, bukan bapak kota, bukan mbah kota juga enggak eyang kota itu juga enggak, buyut kota juga enggak, Pak kota gitu ya. om kota juga enggak, yang ada ibu kota gitu. Lanjut, Mbak. Ini Slide 13. bentar Mbak. Ah, Menyanas bilang suaranya kecil Mbak. Kalau itu earphone-nya ada mic, headphone-nya ada mic-nya nggak ya? Ada mic-nya nggak? Gak ada mic, Mas. Ini gak ada Nggak ada mic. mic. Oh berarti mic-nya di HP ya? Kayaknya iya. Apa dilepas saja? Enggak, Dilepas jangan ya? jangan dilepas, jangan dilepas. Nih, biasanya kalau headphone gitu langsung ada di situnya si Aryo. Aku juga punya yang seperti itu, tapi warnanya biru. Itu ada di Nah, situ juga, cuman aku jarang tak pakai sih. Jadi ada di situnya, sudah ada di dekat telinga gitu. sebenarnya tadi suaranya Mbak Etika gede ya Om ya. Di kita gede banget ya. Udah Aman ya. gede. Nah, adik aku gede. Mungkin mungkin Menyanas kayak gedein volume nih. Coba ya. Kayaknya Menyanas yang harus gedein volume Om. Karena kalau enggak kayaknya di kita aman, saya jelas banget ya, aku sama Dimas Agung jelas banget suaranya Mbak Etika. Iya. Jadi Mm-mm. mungkin Menyanas yang merasa Mbak Etika suara kecil digedein suaranya. Gitu aja. Atau pakai earphone. Atau saya lebih teriak-teriak lagi gimana? Tapi enggak jahat. Boleh. Oh, itu tidak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Ini kan tadi penghormatan. Jadi menurut kita nggak Enggak malah. sendiri, Mbak. Mana suaranya nggak merdu malah teriak-teriak. Gimana? Gimana ya, Mas? Enggak apa-apa, Suaranya Mbak. diatur Ya, kemana lanjut aja. lagi? Lanjut aja sih, aku Oh, nggak kedengaran apa-apa. kayak mungkin 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 ini Menyaners biar lebih menikmati, harus ini oh, dia harus lebih mengilhami menaik. suaranya. Kalau iya. Heeh. No? Coba gini, Mas. Coba ngomong lagi. Nanti kalau masih kecil, ganti headset lagi. Gimana? Enggak kecil sih menurut aku. Biasa. Nggak Enggak usah. ya, Mas? Udah, nggak Ya apa. wes, Kita emang saya iseng aja orangnya. Mas Arya oke, Mas Arya oke, sudahlah jalan. Nggak apa-apa, Lanjut. Pak kecil, nggak apa-apa. Kita setuju. Kita berdua setuju. Kan terserah host, Pak. Saya kalau saya di gambar saya di atas, terserah saya. Apa kata Mas Ya udah, Arya? Wes. lanjut. Lanjut, slide 13. Karena mendapat perintah langsung dari Sang Hyang Wenang, maka nama ibu kemudian diabadikan menjadi nama kebesaran, termasuk nama istana dinamakan Keratuan, yang nantinya bergeser namanya menjadi Keraton. Oh, begitu. Jadi di sini yang terkenal tuh keratuan ya. Itu yang berdasarkan cerita yang didapat oleh ARC dari Tantra Pagelaran gitu ya. Lanjut, Mbak. Slide 14. Penunjukan yang Ratoni Eko Pratolo kepada Sang Hyang Batari Pertiwi itu karena akan datangnya zaman yang terbalik, di mana ada masa di zaman Kolo Bendu akan dikatakan perempuan adalah bagian dari laki-laki, dan Sang Hyang Batari Pertiwi nantinya diminta untuk mengubah di akhir zaman Kolo Bendu, sehingga saat zaman Kolo Sobo semua sudah kembali sebagaimana mestinya. Makanya sebelum perubahan zaman Kolobendu itu memang Sang Hyang Batari Pertiwi dulu yang akan turun, jadi bersamaan dengan Dewi Sri ya. Makanya akan ada tanah yang tadinya tandus jadi subur dulu. Itu sebagai tanda akan adanya perubahan dari Kolobendu ke Kolosubo. Jadi bukan akhir zaman ya, bukan akhir zaman, hanya akan ada perubahan ini, perubahan zaman. Tapi perubahan zaman ditandai dengan munculnya anugerah berupa tempat yang tadinya tidak bisa ditanemin jadi bisa ditanemin. Tapi ya nggak tahu kalau kemudian ada yang berpikir bahwa kalau itu pertanda akhir zaman ya aku nggak ngerti ya. Tapi kalau di Jawa nggak begitu sih. Lanjut, Mbak. Dewi Sri itu Dewi Padi ya, Mas? Dewinya tanaman sebenarnya bukan hanya padi, Mbak. Oh, Yang tanaman yang bisa dimakan ya terutama ya yang oleh manusia.
Gitu, Mbak. Slide 15. Maka turunlah aliran Amertasari dengan kekuatan aliran yang lumayan deras. Di daerah dekat munculnya sumber yang berkaitan erat dengan kahyangan Cokro Kembang. Jadi kalau aliran berantasnya ketahuan, walaupun mungkin kita tidak bisa melihat aliran berantasnya itu ada di mana saat ini, tapi berarti kalau diterek dari daerah situ, itu akan ketahuan kok sebenarnya ada di daerah mana gitu. Karena petunjuknya kan itu dari kayangan Cokro Kembang. Berarti sekarang kaki kayangan Cokro Kembangnya ada di mana gitu kan. Nama-nama kayangan Cokro Kembang itu, nama-nama kaki kayangan Cokro Kembang itu yang harus diketahui ya. Nah, tapi mungkin bukan wewenang dari ARC untuk menjelaskan itu di sini gitu. Jadi mungkin bagi yang tahu mungkin malah harus menceritakan kepada kita. Jadi kita ini diceritain ya. Oke, lanjut, Mbak. Cokro Kembang itu kayangannya Batari apa Dewa Betara Ratih? Kamojaya sama Betari Ratih, Mbak. Betara Kamojaya sama Betari Ratih. Oh, okay. Ya. Slide 16. Aliran Amertasari sanggup membuat orang menjadi sangat hebat dan bisa mempunyai kekuatan super. Makanya cerita tentang nenek moyang kita kebal senjata dan sebagainya itu memang iya, benar-benar ada dan itu bisa dilihat dalam banyak cerita dan banyak dongeng gitu loh. Dan ya memang begitu. Negara kita waktu itu memang seperti itu. Dan aliran dan kemudian cerita itu diikuti oleh cerita-cerita dari luar juga itu loh. Ada cerita bangsa Galia yang bikin ramuan ajaib dan sebagainya. Kalau kita nggak perlu bikin ramuan ajaib karena memang airnya itu yang bikin kuat gitu kan, nggak perlu diramu lagi gitu loh seharusnya. Lanjut, Mbak. Murni. Slide 17. Karena begitu pentingnya untuk menjaga Arcopodo dari para Drubikso, maka aliran Amertasari ini sangat dijaga oleh leluhur di tanah Jawa. Nah, karena apa namanya itu sangat penting, maka memang harus ditutupi ketika ada zaman yang kira-kira tidak menguntungkan kalau itu dimunculkan gitu kan. Jadi emang harus disembunyikan dulu gitu loh. Lanjut, Mbak. Slide 18. Aliran Amertasari juga bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga bisa untuk mengusir lelembut dari terah Drubikso yang masuk ke tubuh manusia. Dongengnya begitu, tapi kenyataannya kan aku juga belum pernah lihat air Amertasari ya. Jadi itu dongengnya begitu. Lanjut, Mbak. Slide 19. Selain itu, di tengah aliran Amertasari ada satu lokasi yang merupakan jalan menuju ke kahyangan Cokro Kembang. Maka harus dijaga dengan ketat sekali agar tidak semua makhluk bisa mengerti posisinya. Yang jelas kalau ada pesawat berani lewat di atasnya pasti hilang gitu aja, Mbak. Hilang itu mungkin diganti, mungkin ditabrak ke gunung kalau perlu gitu. Tapi pesawatnya sendiri didaratkan di sana dan orang-orangnya akan ada di sana. Jadi tidak akan dilarang keluar dari wilayah itu karena mereka sudah melihat daerah itu kan. Dan daerah itu adalah daerah yang rahasia. Jadi kapan kira-kira ada pesawat yang mengalami naas ketika menuju ke arah itu ya kira-kira itu mereka sempat melihat gerbang ke arah Kahyangan Cokro Kembang gitu aja. Lanjut, Pak. Slide 20. Jalan menuju ke kahyangan Cokro Kembang juga dijaga oleh pihak kadewatan agar tidak gampang dimasuki oleh makhluk yang tidak mendapat izin dari Sang Hyang Batara Kamojoyo dan Sang Hyang Batari Ratih. Jadi jalannya kalau udah tahu kan naik ke atas nggak gampang gitu kan, karena memang itu dijaga ketat ya. Tapi untuk mencapai peradaban yang menjaga itu masih mungkin gitu, masih memungkinkan sekali. Tapi ya itu mereka tuh nggak pernah berperang, nggak pernah apa namanya berperang antar mereka itu nggak pernah. Jadi jangan pernah mereka dianggap berperang ya antar mereka sendiri gitu karena tiga kerajaan itu benar-benar rukun. Lanjut, Mbak. Slide 21. Maka beberapa daerah yang bisa dijadikan jalan menuju ke Keraton Eko Pratolo dinamakan dengan nama perempuan, bukan nama laki-laki. Ya moga-moga tahu arahnya kemana ya. Tapi aku nggak ngerti itu ada di mana gitu. Lanjut, Mbak.
Masa sih, Mas Agung nggak ngerti? Iya Mbak, enggak. Slide 22. Slide 22. Maka keberadaan Keraton Eko Pratolo dan jalan menuju ke Kahyangan Cokro Kembang memang harus ditutupi pada saat zaman beralih ke zaman Kolobendu. Karena hukumnya beda Mbak, mereka menggunakan apa-apa berdasarkan jangkaning zaman dan aturan di Kayangan, bukan bukan hukum sebagai panglima. Karena kalau hukum sebagai panglima pasti bisa dimanipulasi. Bagi mereka begitu. Karena mereka berpikir kan tidak pakai analisis seperti kata Mbak Yatika. Mereka berpikirnya pakai brainlysis. Lanjut Mbak. Salah itu salah. Slide 23. Penutupan dilakukan juga untuk melindungi aliran air Amertasari dan air yang ada di Telaga Banyu Biru agar semua bisa terjaga dan tidak tercemari di zaman Kolobendu. Nah, tapi untuk Telaga Banyu Biru sendiri kan harus disurutkan dulu karena memang ada tragedi di masa lalu ketika airnya harus berubah berubah anunya ya, berubah baunya gitu. Makanya harus dimurnikan dulu sebelum dikembalikan lagi gitu kan. Lanjut Mbak. Slide 24. Penutupan juga termasuk penutupan bandungannya agar tidak bisa diurut lagi posisi aliran Amertasari. Penutupan bendungan itu tujuannya hanya untuk supaya orang nggak bisa nge-track ya. Kalau bendungannya di sini kan berarti alirannya di sini, kanalnya di sini, berarti sungai aliran Amertasarinya kan ketahuan. Danaunya di mana aslinya akan ketahuan. Terus airnya disembunyikan di mana akan ketahuan. Nah, supaya itu semua tidak terbaca, maka semua wilayah harus ditutupi supaya tidak bisa dilacak gitu kan. Dan logika kita tentang masalah pengalamiahan itu akan dijadikan patokan mereka. Jadi mereka sudah membaca bahwa kita akan mengalamiahkan itu kalau begini gitu kan. Lanjut, Mbak. Slide 25. Penutupan juga dilakukan pada semua kanal yang berhulu dari aliran Amertasari. Ya, ini lanjut aja kan udah jelasin tadi. Lanjut, Mbak. Slide 26. Maka dibuat layar atau geber berwarna putih yang susah dilihat oleh manusia untuk menutupi daerah tersembunyi yang tidak boleh dimasuki oleh peradaban Kolobendu. Nanti rincian tentang geber itu mungkin ada di 132 kali ya. Lanjut aja, Mbak. Slide 27. Sehingga semua kejadian di dalam daerah yang dirahasiakan tidak akan bisa dilihat, apalagi dimasuki oleh peradaban Kolobendu. Ya pokoknya mereka tidak ini ya, tidak mau dimasuki oleh yang masih menggunakan peradaban Kolobendu, yaitu peradaban yang hukum sebagai panglima tadi, gitu. Lanjut Mbak. Slide 28. Dan tentu saja layar tersebut harus bisa memberi gambar daerah yang seharusnya sangat jauh di belakang layar yang ada di peradaban Kolobendu. Jadi layar itu juga dipakai untuk merefleksikan gambar yang di daerah yang agak jauh sehingga wilayah daerah dalam batas wilayah yang mereka sembunyikan tidak pernah bisa dilihat karena yang dilihat adalah jarak ratusan kilometer sebelah sananya gitu. Begitu kira-kira. Lanjut ya Mbak. Slide 29. Jadi, meskipun daerah peradaban Mojopahit sangat luas, tapi yang bisa dilihat peradaban Kolobendu adalah peradaban Kolobendu yang ada di ratusan kilometer di seberang layar kedua. Karena sistem kerajaan zaman dulu itu mereka mempunyai yang namanya taman mini. Taman mini itu adalah miniatur kerajaan yang ditaruh di depan istana. Jadi tamu-tamu itu yang tidak begitu mengenal kerajaan Majapahit maka hanya akan mengerti kerajaannya seolah-olah cuma seperti itu. Padahal di belakangnya masih ada kerajaan yang aslinya lebih besar. Maka daerah taman mininya itulah yang dulu sempat diserang. Dan di situ ada 20 penjaga dan tadi yang saya ceritakan sama Aryo tadi yang kita ini ya itulah posisi Trawulan yang sebetulnya gitu loh. Pasti harusnya nggak jauh dari itu tadi yang ada pemakaman kawi-kawi itu gitu. Lanjut, Mbak. Slide 30. Agar tidak bisa dimasuki, maka di garis batas peradaban dipasang sistem sepi angin, sehingga orang bisa pindah tanpa sadar.
Sepi angin itu kan untuk memindahkan orang dari, nanti kalau zaman sekarang mungkin bahasa kerennya teleportasi gitu ya. Bahasa primitifnya teleportasi, kalau bahasa kerennya kan sepi angin. Gitu Mbak. Lanjut, Malah Mbak. teleportasi itu malah bahasa primitifnya ya, Mas. Bahasa primitif. Jangan dilanjut dulu, ini udah 30. Aryo, ini dulu, disclaimer dulu. Oke. Disclaimer dari Mbaknya ini. Kan ada dua yang kemarin. Ada Dari ada tiga ternyata. Mereka baru Citarum. ngirim satu Dari lagi. Citarum. Oke, kalau gitu satu-satu. Yang paling terakhir. Nanti gambarnya ada. Masuk. Oke, diulangi. Ini disclaimernya Mbak Etika ya. Ya, Mas. Jadi Mbak. Semua ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, Oke, makasih. Oh, keren, Mbak. Itu dandannya berapa lama Mbak? Kok Banyuwangi. ini pakai pakaian adat semua tadi. Pokoknya buatnya sampai maghrib, Mas. Capek. Oke, makasih. Arya nanti diupload loh ya, jangan lupa loh. Ini ya pakai pakaian ini tuh. Mm-mm. Ini ada yang mini juga make loh ininya tuh. Ini yang masih segini nih. Si Aji itu. Dia menyandar cilik, Mas. Oh, Oke, lanjut kalau oke, gitu. oke. Ini diupload di Arya ya. Ya. Siap, siap. Itu suaranya muncul. Coba disclaimer dulu. Si, Bra- si siapa Aji? Aji ada, ya di situ kan tadi suaranya kayak ada. Ada ini, ada ini. Oh. Aji kamu duduk situ, Nak. Sini. Ini nih bocahnya, dia mau ikut live, Mas. Bentar, tak kamera. Ayo. Nah, itu tuh Wah, bocahnya. Bapak ibunya menyanur sih, Mas. Jadi anaknya turun. mantap. Oke, kita lanjutkan. Oke, lanjut. Sip. Slide 31. Namun, penjaga yang bertugas memindahkan terkadang tidak fokus. Akibatnya, bisa banyak kendaraan yang berpindah ke tempat yang cukup aneh. Wah, Tidak fokus atau kadang-kadang memang disengaja kita nggak tahu ya. Makanya banyak kendaraan yang kadang-kadang bisa pindah ke tempat yang nggak ada jalannya gitu kan. Terjebak di daerah yang itulah. Coba kalau memang teknologi barat ini bisa menjelaskan, silahkan dijelaskan. Karena ini harusnya kalau mereka ngomong menyan itu primitif, harusnya bisa menjelaskan ini gitu kan. Nah sekarang yang primitif menyan atau teknologi barat. Karena kalau menyan kan itu bisa dijelaskan dengan sepi angin gitu. Lanjut Mbak. kemarin di sini juga ada, Mas, kejadian kayak gitu. Base-nya masuk ke makam. Iya. Oke, lanjut dulu Mbak. Slide 32. Tapi, hal tersebut malah bisa menjelaskan akan adanya teknologi sepi angin yang belum dikuasai oleh peradaban Kolobendu. Nah, masalahnya kan orang kalau Bendu berpikir kalau sepi angin itu berarti orang itu dipecah dulu menjadi partikel-partikel kecil terus nanti dipindahkan terus disatukan lagi, nggak begitu ya. Sepi angin tidak seperti itu karena apa namanya beberapa babat yang dimiliki oleh kita itu menunjukkan bahwa untuk pindah tempat manusia dilarang untuk orang itu harus hidup dan bukan bunuh diri. Kalau kita memecah sampai seperti itu berarti sama aja kita bunuh diri gitu. Dan itu berarti tidak menghargai kehidupan. Kalau tidak menghargai kehidupan ya berarti kekuatan seperti itu nggak akan pernah diberikan. Jadi
dalam memindah tempat bukan seperti itu teorinya, tapi ada cara lain yang itu mungkin mungkin bukan wewenang kita untuk jelaskan. Karena anggap aja kita tidak tahu. Lanjut, Mbak. Slide 33. Sehingga kendaraan nyasar bisa terjadi karena ketidakfokusan peradaban Mojopahit atau malah justru kesengajaan. Kesengajaan dari peradaban Mojopahit yang ingin memberi pesan bahwa mereka ada dan mempunyai teknologi setinggi itu. Jadi kalau peradabannya bisa membuat kendaraan berpindah sampai seperti itu, apa iya bangunannya ditunjukkan seperti bangunan-bangunan yang mereka katakan itu bekas kerajaan Majapahit seperti itu gitu kan? Apa iya teknologinya cuma seperti itu gitu kan? Nggak mungkin. Kalau memang karena teknologi zaman sekarang aja yang bisa bangun gedung setinggi ini aja belum bisa loh memindahkan kendaraan sampai seperti itu. Nah, berarti kalau logikanya kan kalau mereka bisa memindahkan kendaraan sampai seperti itu, berarti harusnya bangunan teknologinya juga lebih tinggi daripada bangunan yang dimiliki minimal oleh Amerika, karena Amerika aja belum bisa. Gitu. Lanjut, Mbak. Slide 34. Jadi dianggap hoax ataupun dianggap nyata, teknologi sepi angin itu memang benar-benar ada. Dan pasti para pakar yang berdasarkan ajaran barat tidak ada yang berani membuka kasus ini. Karena akan terlihat kalau mereka tidak mampu memberi penjelasan. Suaranya memelan, Mbak. Dari mulai dan pasti para pakar suaranya mengecil, hilang. Oke, saya ulang. Slide 34. Jadi dianggap hoax ataupun dianggap nyata, teknologi sepi angin itu memang benar-benar ada. Dan pasti para pakar yang berdasarkan ajaran barat tidak ada yang berani membuka kasus ini, karena akan terlihat kalau mereka tidak mampu memberi penjelasan. Ya, jadi kan mereka akan menganggap ini akhirnya akan menganggap bahwa ini tindakan hantu gitu aja kan yang paling gampang. Tapi kalau ini dianggap hantu kan berarti itu semua udah berhenti, stop di situ. Tapi kan yang namanya pakar itu nggak boleh begitu. Harusnya diteliti dong. Kenapa bisa begitu, bukan didiamkan. Kalau nggak, jadi gini ya, sekarang siapa yang primitif gitu aja kalau seperti ini. Karena kalau dikatakan zaman dulu Majapahit yang primitif, kalau Majapahit bisa melakukan seperti itu. Lah terus mereka zaman sekarang yang katanya maju kok nggak bisa. Berarti kalau kita lihat hitung-hitungan secara teknologinya saja, itu kan kelihatan kalau yang Jakarta Surabaya kalau naik pesawat itu sekitar satu jam lebih sedikit gitu. Sementara mereka bisa kedepeng metro, berarti kan kemajuan teknologinya adalah kok ibu kota kita seperti itu, bangunan tertinggi seperti itu gitu kan di saat ini dengan kecepatan pindah dari Jakarta ke Surabaya naik pesawat sekitar 1 jam sekian gitu, sekian menit. Kalau mereka bisa ke DP Netro, berarti bangunan yang mereka bikin pasti juga jauh-jauh lebih tinggi daripada yang diduga oleh kita itu. Jadi nggak mungkin bangunannya itu seperti apa yang saat ini sudah ditemukan, toh Mbak. Artinya, Majapahit mungkin belum ditemukan sampai dengan hari ini gitu loh. Lanjut, Mbak. Slide 35. Karena semua teknologi kolobendu yang saat ini dikuasai Trah Utara pasti tidak akan bisa menjelaskan peristiwa tersebut. Maka yang diharapkan hanya agar berita tersebut secepatnya menghilang. Pertama, mereka akan mengecap bahwa ini adalah tindakan dari berhala. Kalau enggak dicap tindakan dari setan. Kalau tidak dicap tindakan dari makhluk halus. Terus kalau ada orang pertanyakan itu ditertawakan atau dianggap gila yang bertanya. Tapi sebenarnya mereka tuh malu karena nggak bisa menjelaskan itu gitu loh. Karena kalau bisa menjelaskan, kalau nggak bisa menjelaskan akan ketahuan bahwa teknologi itu sebenarnya nggak seperti yang mereka sebarkan selama ini. Ada banyak teori-teori yang sebenarnya nggak masuk akal yang mereka pakai untuk pakem dan dijadikan patokan di zaman kolobendu ini gitu loh Mbak. Lanjut Mbak. Ujung-ujungnya goib gitu ya Mas. Alasannya selalu itu. Slide 36. Karena dasar teknologi Mojopahit bukan berdasarkan hewan yang dikenal saat ini. Ya karena memang kalau misalkan kita di sana itu kan kuda aja masih ada yang bersayap ya, kuda terbang dan sebagainya masih ada.
Jadi dasarnya itu menggunakan apa-apa yang di negara kita nggak ada saat ini gitu loh Mbak. Jadi memang beberapa teknologi kunci mereka sembunyikan dan tidak akan dikuasai oleh kita karena material kuncinya juga ada di pihak mereka bukan di pihak kita. Lanjut Mbak. Slide 37. Karena memang teknologi sepi angin itu dasarnya sepi, maka perpindahannya juga tanpa suara atau senyap. Jadi beda ya kalau apa namanya harus menggunakan apa ya halo-halo atau apa ya nggak ngerti ya itu tapi namanya sepi ya sepi gitu loh jadi senyap memang bukan ribut gitu lanjut Mbak. Slide 38. Juga bukan berdasarkan banyaknya jumlah, karena sepi itu jumlahnya berarti tidak ramai. Ya sepi itu berarti sendirian kalau bisa sendirian itu sepi gitu kalau kalau berdua aja kan kita ngobrol udah nggak sepi lagi Mbak apalagi nih bertiga sama Aryo kan sangat tidak sepi gitu lanjut Mbak. Slide 39. Keberadaan dinding juga sangat penting untuk garis batas. Karena kalau tidak ada batasan nanti dengan gampang bisa dilewatin. Kalau dilewatin ya nanti resikonya bahwa peradaban mereka akan terganggu. Kan mereka tidak mau diganggu, Mbak. Maka mereka benar-benar menutup semuanya supaya kita nggak bisa ke sana. Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak. Halo. Oke, bentar Mas, suara saya jelas ya Mas? Di sini putus. Sekarang Aman ada kok. Aman kok tadi aman sih. Masih Dari aman tadi ya? aman aku. Oh iya, di saya sempat putus sebentar ini tadi barusan. Oh, iya. Gak apa-apa. Oke, Aman sih aman. slide 40. Di garis batas juga dipasang jaring-jaring halus yang dinamakan jala sutra agar tidak bisa ditembus. ya Jala Sutra itu memang ini ya, apa tidak semua orang ngerti itu apa itu. Tapi yang jelas dulu pernah ada loh pesawat yang kena Jala Sutra sehingga akhirnya mundur. Jatuhnya tuh mundur bukan maju. Nah, itu ada di mana nggak tahu, tapi pesawatnya Hercules sih. Lanjut Mbak. Kejadian di mana itu? Oh nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau dari rumahnya Aryo mungkin ke arah selatan gitu. Oh gitu, gitu. Oke. Lanjut. Lanjut. Slide 41. Jala sutra juga bisa difungsikan untuk memindahkan sesuatu yang tidak dikehendaki masuk agar kembali ke peradaban Kolobendu. Ya, jadi itu sudah jelas lah, nggak perlu jelasin lagi. Lanjut Mbak. Slide 42. Juga untuk menghalau makhluk kecil dari trah drubiksa yang doyan darah agar tidak bisa masuk. Ya, kayak nyamuk dan sebagainya juga nggak bisa masuk ke sana. Lanjut Mbak. Slide 43. Maka trah drubiksa yang doyan darah hanya bisa memangsa makhluk di peradaban Kolobendu dan tidak bisa melihat peradaban selain peradaban Kolobendu. Jadi ini juga bisa dipatokan ya, daerahnya mungkin kalau orang biasanya ngomong daerah hutan itu pasti nyamuknya banyak. Ya, berarti mendekati lokasi Mojopahit itu, makin mendekat berarti lokasi itu akan nyamuknya justru berkurang walaupun mungkin genangan airnya banyak. Jadi tidak akan sesuai dengan teori-teori biologi bahwa kalau ada genangan air berarti nyamuknya banyak itu di wilayah itu malah berkurang. Karena nyamuk dengan sendirinya tidak akan tahan karena ada getaran yang membuat mereka harus pergi dari lokasi itu gitu. Lanjut, Mbak. Oh. Slide 44. Seperti yang pernah dikatakan Sang Mahaprabu Kandiawan kepada Putut Jantoko, maka seluruh makhluk serangga bawahan dari Putut Jantoko tidak diizinkan masuk ke lokasi tersebut. Putut Jantoko tuh yang senangnya bawa ular ular makan ular itu, Mbak. Lanjut, Mbak. Slide 45. Peradaban tersebut juga tidak bisa diancam. Bagaimana mau mengancam? Melihat saja tidak bisa. Melihat aja nggak bisa, tapi masalahnya bukan hanya itu sih. Kalau perang beneran ya kita yang kalah, Mbak. Lanjut, Mbak. Slide 46. Berbeda dengan peradaban Kolobendu, yang memang apa-apa didasarkan atas ancaman dan ketakutan. Di peradaban Mojopahit,
apa-apa didasarkan atas naluri kemanusiaan, maka mereka bisa sangat maju. Karena memang tidak ada orang pengen curang di sana ya, sehingga dan apa-apa memang serba mudah di sana, jadi tidak ada yang namanya pengen ngakalin orang lain tuh nggak ada gitu. Lanjut Mbak. Slide 47. Selain itu, Sang Hyang Wening juga ikut menutupi lokasi tersebut, sehingga makin sempurna penutupannya, karena keberadaan sinar dari Sang Hyang Wening. Kalau itu sudah pernah dijelaskan di waktu yang kapan gitu, nanti lanjut aja Mbak. Slide 48. Dari peradaban Kolobendu, hanya yang bisa bertemu dengan Sang Hyang Wening yang diizinkan masuk ke peradaban Ibu Pertiwi. Ya, tapi kalau ngerti Sang Hyang Wening itu seperti apa ya? Tapi kalau misalkan tidak tahu dan prosesnya nggak ngerti, bagaimana proses bertemunya dan bagaimana minta izinnya dan sebagainya ya nggak tahu. Tapi setahuku seharusnya itu ngerti dulu baru bisa ketemu gitu. Itu ya Mbak. Lanjut Mbak. Slide 49. Dan Sang Hyang Wening itu tidak bisa ditipu, maka mau menyamar seperti apapun akan tetap ketahuan oleh Sang Hyang Wening. Karena kok Sang Hyang Wening manusia saja kalau bisa ngerti yang namanya koloni punonya orang, itu berarti kan dia bisa manggil koloni punonya orang, itu aja tidak akan bisa ditipu karena ketika orang itu bicara koloni punonya ngomong enggak, ngomongnya tadi ngomong ini kok rencananya ini akan ngaku dengan sendirinya gitu. Kan koloni puno itu memang diciptakan untuk tidak bisa berbohong gitu. Maka para Maha Prabu pasti memiliki itu untuk menanyakan itu gitu loh. Jadi kalau ini nanti kan seharusnya yang ketempatan yang akan naik nanti sebagai Satrio Piningit harusnya mengerti itu gitu kan. Kalau tidak mengerti itu ya berarti bukan gitu. Kalau masih bisa ditipu ya bukan. Tapi sangat mungkin bahwa dia pura-pura nggak tahu kalau dia ditipu bisa aja. Tapi sebenarnya dia tahu kalau dia ditipu. Lanjut, Pak. Termuter. Halo, Aryo. Ya, putus saja. Yang Ya, 50 dibacain Aryo dulu deh. oke, aku bacain dulu ya. Ya. Oke, 50. Selain itu, kekuatan dari cahaya 50 ya. Selain itu, kekuatan dari cahaya Sang Hyang Wening bisa merusak penglihatan yang berusaha masuk tanpa seizin Sang Hyang Wening. Makanya itu Sang Hyang ini membatasinya karena tidak semua orang itu sanggup melihat beliau gitu kan, karena cahayanya beliau itu tidak panas, tapi itu kalau tidak terbiasa bisa merusak mata. Dan emang butuh kekuatan khusus ya, dan butuh persiapan khusus gitu loh. Dan butuh ngerti yang namanya Budi Waseso mungkin. Kita lanjut yang satu ya. Ya, yang ngerti kali ya, bukan kita ya malahan ya. Bukan. Kita sebaiknya emang harus nanya kalau misalnya ada iya. Suaranya menghilang ya. Apa? Suaranya Ara tadi sempat menghilang. Oh iya, kejauhan. Jauhan dari ini. Oke. Ini Mbak Tika udah ada lagi. Oke, di add dulu. Apa nih kelihatan? Kok pasti gangguan loh Mas pas buat live. 51 Mbak sekarang. Gak apa-apa Mbak. Masih bisa, Emang. masih jelas Mas suaranya. Jelas. Di aku jelas. Oke. Oke. Lanjut ya Mas. Yo. Slide 50. Slide 51 Mbak, 51. kekuatan. Oh, 51 tadi aku dibacain sama Bapak. oh, boleh. Terima kasih Bapak Aryo. Adik, aku panggil adik aja deh. Slide 51. Jadi, kalau benar-benar nekat, maka hanya bisa melihat sinarnya Sang Hyang Wening saja, tanpa bisa melihat peradaban Ibu Pertiwi. Tapi minimal bisa melihat itu udah luar biasa loh, karena susah loh melihat sinarnya Sang Hyang Wening itu. Karena itu yang menutupi peradaban dari mungkin dapat dikatakan namanya salahkan negara yang terdiri dari 3 negara itu juga boleh sih. Tapi lebih bagus juga kalau dikatakan peradaban Ibu Pertiwi kali ya. Lanjut Mbak. Slide 52. Maka para penjaga di peradaban Ibu Pertiwi
akan terlihat hanya seperti sinar yang berjalan, karena kekuatan mata penyusup tidak akan sanggup melihat apa yang ada di dalam peradaban Ibu Pertiwi. Ada sinar yang cukup kuat dan memang itu butuh butuh kemampuan khusus ya untuk ini. Dan memang ada persiapannya untuk melihat itu. Makanya zaman dulu yang namanya Satrio itu bisa ketemu dengan para dewa dan sebagainya itu karena ada lakunya dulu. Tapi lakunya ya bukan bukan dengan ngurangi makan, ngurangi tidur, ngurangi minum, bukan itu. Tidak ada nyambung dengan itu. Malah makannya banyak kali. Lanjut, Mbak. Slide 53. Sebegitu tingginya peradaban Ibu Pertiwi, maka jika menampakkan diri, peradaban Kolobendu akan terlihat sangat primitif. Ya, gimana Wong? Di sana bangunan itu Pak pakai satuannya bukan meter lagi tapi kilometer. Kalau di kita kan masih pakai satuan meter masih bisa, Mbak. Kilometer aja Besar bukan ya, Mas. gitu. Yang seperti Mbak itu lihat kan itu kalau diukur-ukur itu sekitar 23 kilo kan yang waktu itu yang Mbak lihat fotonya itu. Paling minimal di Dari jauh aja masih kelihatan besar, Mas. ada mungkin Jauh aja. hitungannya berapa itu. Lanjut, Mbak. Oke, slide 54. Karena peradaban Ibu Pertiwi bukan didasarkan atas teori permunyukan, tapi didasarkan jauh dan kaweruh dari kadewatan. Jadi beda ya. Kalau di sini mereka tidak yang jelas tidak pakai analisis ya. Jadi, Relisis. lanjut, Mbak. Slide 55. Di terah Ibu Pertiwi memang tidak ada satupun yang merupakan keturunan dari Munyuk, karena mereka adalah terah dari kadewatan. Aduh, gambarnya. Karena beda Mbak. Kalau di sini mungkin ada yang bangga loh ngaku bahwa bahwa anak turunnya Munyuk gitu. Itu ada yang bangga loh ngomong begitu sampai sampai memaksa orang lain harus mengakui cerita itu gitu. Jadi ya itu memang tidak akan pernah diizinkan masuk sana kalau masih mengakui seperti itu kan. Karena lo bangsane Munyuk kok mlebu ning bangsane dudu bangsane kadewatan nggak mungkin boleh dong. Lanjut Mbak. Itu Mas Aryo dapat gambar dari mana sih? Munyuknya kok gitu banget loh. Ini kayak Mas Agung yang nyari kan gimana nih? Kenapa Mbak? Naksir ya? Bando, Mas. Naksir ya, Mbak? Biar cantik munyuknya. Naksir ya Mbak? Wah, buat stiker ini. Monggo. Oke, lanjut. Slide 56. Maka tepat jika di peradaban Ibu Pertiwi itu dinyatakan sebagai tanah para dewa atau tanah para hyang. Karena di sana dewa selalu didewa-dewakan dan leluhur yang sudah bisa setataran dewa juga didewa-dewakan. Jadi ada perbedaan ya, di peradaban Kolobendu kan nggak boleh mendewa-dewakan. Kalau mereka malah mendewa-dewakan. Ya, kalau aku juga mendewa-dewakan sih, Mbak. Jadi mungkin, Kan memang dewa ya, Mas. memang dewa ya didewa-dewakan kan. Leluhur yang Manusia-manusia kan. didewa-dewakan. Lanjut, Mbak. Slide 57. Sang Hyang Batara Wisnu juga mempersiapkan semua kejadian yang akan menimpa peradaban Kolobendu di peradaban Ibu Pertiwi. Karena semuanya itu sudah bisa diurut ya oleh beliau karena beliau sangat dekat dengan Sang Hyang Tontowinanci kan sehingga ngerti apa yang akan terjadi gitu. Jadi ya bisa kalau perlu mengulang kejadian juga bisa. Jadi supaya kejadian itu tidak terjadi juga bisa. Tapi kan Bathara Wisnu tidak mau seperti itu. Jadi yang terjadi biar terjadi, tapi paling tidak nanti dikembalikan lagi di zaman Kolosubo gitu kan semuanya. Lanjut Mbak. Ini wayangnya Batara Wisnu yang Bathara Arya Mbak. Bopo Loh. Keren loh sudah jadi Bopo Aryo. Bathara Kairi Mbak. Bathara Kairi. Sungkem saya, sungkem. Lanjut. Slide 58. Sehingga nanti kalau Arcopodo sudah akan diluku dan digaru, maka untuk memperbaiki peradaban ke zaman Kolosubo bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Tapi yang Luwu dan yang Garu itu juga pada dasarnya dilakukan oleh para Sukerto sendiri ya. Jadi Sukerto kan ini dari Sukerto oleh Sukerto untuk Sukerto gitu kan. Ya. Jadi Kesalahannya sendiri ya, juga hanya ini toh
hanya membersihkan setelah mereka bertindak gitu loh. Jadi jamur tipe itu bukan karena leluhur yang melakukan itu, tapi itu Soekerto sendiri yang menjalankan itu. Dan itu kan menunggu ketika Surabaya Negari meh gathuk mring Madura Negari meh gathuk mring Surabaya gitu kan Mbak. Dan ini kan makin ke timur terus itu, jadi sudah mau meh gathuk mring gitu aja lah. Lanjut Mbak. Gitu ya. Luku itu apa sih, Mas? Luku Hmm? itu apa? Luku, Apa, Mbak? luku. Luku Luku dan itu garu. anu apa namanya? Kalau di Luku itu berarti di ini loh apa namanya? Ya hampir sama dengan di Garu, cuma kalau Luku itu yang ditarik sapi itu loh Mbak. Oh, Garu itu kan Bajak pakai sawah, bajak sawah. oh pakai gajah. pakai yang apa? Kayak pakai sekop yang bentuknya anu tuh loh. Apa namanya? Bentuknya kayak garpu itu namanya digaru. Di tanah dicongkelin gitu itu namanya digaru. Tapi kalau di Luku itu yang ditarik sapi itu loh apa namanya tuh ya? Ya, ya, ya. Bajak, Om, bajak sawah biasanya. Ya, ya. Dibajak katanya Bapak Aryo dibajak. Mm-mm. Lanjut Mbak. Slide 59. Maka Sang Hyang Bathara Wisnu juga memperkuat kekuatan garis batas agar tidak bisa ditembus oleh Sang Jamur Dipo dengan cara melompatkan efek rambatan Jamur Dipo tanpa merusak peradaban Ibu Pertiwi. Jadi diteleport istilahnya tahu disepianginkan gitu. Jadi itu caranya beliau. Tapi yang ya karena yang melakukan dewa ya pasti lebih bagus daripada kalau yang melakukan manusia sih. Lanjut Mbak. Slide 60. Peradaban Ibu Pertiwi adalah peradaban yang tidak pernah mengabaikan apapun yang ada. Jadi tidak ada yang namanya alamiah di sana Mbak ya, karena semuanya tuh ada yang nyusun gitu. Aryo ini udah 60, mungkin perlu disclaimer kedua. Cuma dongeng, nggak Lalu kuping dulu. Malu-malu, Mbak. Kenapa? Akhirnya nggak enak banget loh Mas. Nanti pas akhir melihatnya gini aja. Aku malu loh Mas. Dua tangan gini Mbak. Gini aja. Nih, kalau gitu aku pause nanti Mbak di akhir, Mbak. Dikat aja, dikat. Jangan, yang terakhir tuh paling penting gitu. Ayo Aryo mulai. ini semua cuma dongeng. Nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya jangan. Ingat, gunakan brainlisis, bukan analisis. Keren. Padahal suaranya nggak merdu-merdu amat, tapi ngotot aja dibikin disclaimer. Gak apa-apa. Ya udah, kita lanjut 61. Slide 61. Peradaban Ibu Pertiwi juga menganggap semua makhluk yang diciptakan oleh Sang Hyang Kawitan merupakan anugerah yang semua ada manfaatnya. Jadi walaupun itu mengganggu, makanya kalau itu mengganggu, yang mengganggu itu dulu dibikin oleh siapa ya diarahkan ke tempat itu gitu. Jadi supaya mereka tidak terganggu, tapi yang membutuhkan biar ini gitu kan. Karena emang ada peradaban yang aneh kok di zaman-zaman ini gitu. Lanjut Mbak. Slide 62. Jadi, di peradaban tersebut, semua makhluk diberi tugas sesuai apa yang mereka bisa. Tidak ada yang dibiarkan liar dan tidak ada yang diusir-usir. Semua berhak punya tempat, cuman tempatnya dibatasin memang. Berarti tidak supaya tidak saling mengganggu. Jadi semua memang harus ada tempatnya. Dan alam raya ini luas, jadi alam raya ini bukan hanya bumi gitu kan. Dan beliau mengerti itu dan mengerti bagaimana menjangkau tempat yang jauh di luar sana. Kalau peradaban kita kan baru muter-muternya juga bumi lagi, mentok sampai bulan aja. Itu bumi tangga kan nggak ada yang tahu gitu kan. Lanjut Mbak. Iya, Mas. Slide 63. Di peradaban Ibu Pertiwi, seluruh rakyat justru diharuskan mampu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata normal. Karena di sana hubungan manusia dan alam harus harmonis. Jadi bagaimana orang bisa mengatur mereka ketika kita melihat aja enggak gitu kan. Kalau mereka berpikirnya begitu, maka memang orang harus melihat. Jadi kalau sudah bisa melihat, baru bisa mengatur. Jadi bagaimana mungkin kita
bisa tidak takut kalau kita melihat aja nggak bisa gitu kan. Karena ya kita harusnya bisa melawan kalau kita bisa melihat. Panca indera kita harus genep dulu gitu loh. Kalau dalam bahasa Jawa sangka pancaendrianing itu penting gitu. Jadi bukan kata-kata indah, tapi benar-benar bisa melakukan itu semua dulu. Lanjut, Mbak. Mas, ini menyanas ada yang bilang suara makin mengecil. Jadi saya agak teriak-teriak ini ya Mas ya. Mohon izin Apa, ini. Mbak? Monggo. Oh, kita nggak ngelarang loh, Mbak. Teriak-teriak nggak ada yang ngelarang. Oke, siap. Bahkan tadi suruh pakai toa. Kalau itu. Jangan Mas, ganggu orang tidur. Oh, iya, kita nggak boleh ganggu, Mbak. Ya, maaf. Kita nggak boleh Jangan ganggu. ganggu. Benar, benar. Oke, lanjut. Slide 64. Karena bagi peradaban Ibu Pertiwi, langkah awal dalam manusia menjalankan tugas menata alam adalah harus bisa melihat alam itu apa dan alam itu bagaimana. Memang ada banyak cara ya, dan salah paling mudah adalah menggunakan aliran Amertosari itu kan seharusnya. Tapi kalau aliran Amertosarinya jadi sudah kelihatan, ya berarti cara kedua itu kan cara kedua ini tidak terbuka untuk umum ya. Jadi mungkin memang bukan wewenangnya ARC menjelaskan itu, tapi monggo dicari sendiri cara kedua ini gimana ketika aliran Amertosari ini tidak ada yang tahu di mana. Lanjut, Pak. Slide 65. Di peradaban Ibu Pertiwi, tidak ada makhluk apapun yang tidak terkendali, karena mereka semua bisa melihat dan tahu cara mengendalikannya. Jadi, justru bukan takut terhadap memedi, tapi justru memedi yang takut terhadap mereka. Loh, di zaman aku kecil aja dulu, Mbak ya. Anak kecil itu kalau ketemu kuntilanak tuh senengnya setengah mati karena akan dipakai mainan tuh, entah itu dibikin ini towo atau dibikin jalangkung atau dibikin apa gitu loh. Tapi di zaman saat ini itu orang dewasa ketemu kuntilanak tuh pingsan, Mbak. Aku sih bingung saja nih. Apalagi di peradaban mereka kan. Peradaban mereka seperti itu. Mereka bisa mengendalikan itu semua karena mereka bisa ngelihat. Jadi bukan hanya bisa bicara tentang masalah keindahan kata-kata doang ya, tapi memang benar-benar bisa ngelakoninya tenanan gitu loh. Ini bukan berteori macam-macam yang akhirnya sebenarnya teori itu juga nggak nyambung gitu loh. Di peradaban kita kan rata-rata begitu, teorinya banyak tapi nggak nyambung semua gitu. Lanjut, Mbak. Slide 66. Sehingga lelembut di peradaban Ibu Pertiwi sangat tunduk karena setiap gerak-gerik mereka teramati oleh seluruh masyarakat di sana. Maka di sana memedi sama sekali tidak berkutik. Maka definisi memedi itu beda dengan kita. Kalau definisi kita kan memedi itu yang nakut-nakutin manusia. Kalau di mereka memedi itu yang takut oleh manusia gitu kan. Beda Terbalik definisi ya, Mas? antara kita dan mereka. Oh, terbalik, Mbak. Waktu zamanku aja masih begitu kok dulu. Lanjut, Mbak. Slide 67. Sehingga semua memedi bisa dikendalikan dengan benar. Jadi bukan dibiarkan liar dan diusir-usir, tapi justru dimanfaatkan sesuai kemampuan yang dimiliki para memedi. Tuh, kalau diusir kan berarti dia akan pindah tempat. Kalau pindah tempat kan berarti mengganggu orang lain yang ada di tempat baru. Jadi memang kalau mereka berprinsip bukan diusir, tapi malah diopeni ya, supaya harmonis dan mereka pasti ada manfaatnya gitu loh. Kalau diusir-usir kan berarti malah ganggu tempat yang lain. Jadi malah jangan ganggu tempat yang lain. Bagaimana caranya itu? Kalau di kita ya nggak tahu peradaban kita beda dengan mereka toh. Lanjut, Mbak. Kalau ngopeni itu lebih dari satu juga nggak apa-apa ya, Mas? Nggak apa-apa. Memedi itu termasuk Mbak Kunti juga itu kah, Mas? Itu masuk ya. Lagi mau kenalan ini saya. Slide 68. Sehingga semua memedi akan sangat hormat terhadap manusia di peradaban Ibu Pertiwi. Karena mereka justru dirawat dan diajari supaya mereka bisa digunakan dengan benar. Jadi sebegitu besarnya ya akibat hilangnya aliran Amertosari itu sampai seperti itu ya Mbak yang kelihatan di mata kita ya. Tapi ya kalau orang anggap aliran Amertosari itu tidak ada ya nggak apa-apa karena kan kita juga ngomongin teman dongeng. Lanjut Mbak. Ya. Slide 69. Mereka juga diajari saling hormat antar sesama makhluk jenis mereka dan jenis-jenis lainnya supaya tidak ada pertengkaran di antara makhluk-makhluk itu. Ya,
karena mereka juga akan rebutan antar mereka sendiri, walaupun dengan manusia takluk, tapi antar mereka sendiri kan mereka juga bisa berantem. Nah, ini manusia harus bisa mengendalikan itu, supaya mereka tidak bikin rusuh. Lanjut, Mbak. Slide 70. Sehingga di peradaban Ibu Pertiwi, memedi dikatakan ada, bukan dikatakan tidak ada. Dan teknologi mereka memang sanggup melacak dan mengendalikan memedi. Tapi kan beda definisi sama kita. Kalau kita mengatakan itu tidak ada, walaupun kenyataannya ketika ada orang kesurupan di sini gitu kan, ada orang ditakut-takutin di sini gitu, ada kunti datang orang kabur di sini itu ada kenyataan seperti itu, tapi tetap dikatakan tidak ada kalau di sini, walaupun ada. Lanjut, Pak. Tapi kalau kejadian kesurupan tuh gimana, Mas? Itu memang mereka masuk atau gimana? Ya iya, lawang masalahnya kan ketika kita tidak mengerti bagaimana caranya mengendalikan mereka, melihat aja enggak tuh gimana sih Mbak mau mengendalikan? Oh iya. Zaman sekarang kan orang-orang mau sangka Pancandriane itu loh, masalahnya itu toh Mbak. Buktinya mau coba aja nggak ada yang tahu di mana gitu loh. Termasuk aku loh. Maksud Mbak. Serius, Mas. Oh itu serius Mbak, cuman bukan hanya Slide 71. Karena memedi sangat bisa masuk ke manusia, sehingga kesadaran manusia jadi hilang. ya itu kan karena ya beda peradaban sih Mbak. Jadi gimana menjelaskannya ya itu ya. Kalau zaman dulu itu kan yang dikatakan jelek itu adalah ketika memedi takut sama manusia. Tapi ketika ada sesuatu yang dikatakan baik, itu justru yang dikatakan baik itu ketika manusia takut sama memedi gitu loh. Jadinya bingung aku. Lanjut Mbak. Besok kalau kopdar saya pengen tanya-tanya masalah ini lah. Slide 72. Kehilangan kesadaran tersebut bisa mengakibatkan manusia menjadi tidak bisa melihat apa yang harusnya dia lihat. Ya sebegitulah efek dari hilangnya Amartosari dari tanah air kita gitu. Lanjut Mbak. Slide 73. Selain itu, manusia yang dari peradaban Kolobendu yang secara tidak sadar masuk ke peradaban Ibu Pertiwi karena keteledoran penjaga garis batas. Manusia yang kesasar tadi bisa dimasuki oleh makhluk halus penjaga garis batas dan dibawa berjalan keluar garis batas tanpa sadar. Karena supaya tidak bisa cerita, kalau cerita juga tidak dipercaya orang gitu karena ketika dia sempat melihat. Tapi biasanya kalau udah kesurupan itu harus lupa sih biasanya dengan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi itu dimanfaatkan untuk itu salah satunya oleh mereka gitu. Kalau dulu tetanggaku itu biasanya menggunakan mereka itu untuk jaga rumah. Jadi kalau misalkan ada maling masuk rumah, itu begitu masuk halaman langsung tidur. Jadi tidak perlu gebukin Mbak, tinggal dibangunin suruh pergi. Nggak perlu nyiksa orang Mbak. Gitu ya. Dan Dimanfaatkan ya, Mas. sekarang nggak sengaja, dulu di tempatku juga pernah begitu. Gitu. Tapi itu nggak sengaja, bukan karena aku bisa. Lanjut Mbak. Slide 74. Atau minimal dengan menakut-nakuti, sehingga daerah tersebut disingkiri oleh peradaban Kolobendu, karena daerah tersebut akan dianggap angker. Salah satu cara supaya orang tidak masuk adalah membuat supaya wilayah itu dikatakan sangar gitu kan, dikatakan angker. Padahal itu bukan angker, memang mereka ditugaskan untuk menjaga wilayah itu supaya orang tidak ke sana gitu. Dan tidak curiga dengan adanya apa-apa yang ada di sana. Sehingga kalau ada suara kebisingan apa yang sampai bocor ke wilayah peradaban Kolobendu, supaya orang berpikirnya, oh itu mungkin Demite lagi rame gitu. lagi lagi pesta mungkin Demite. Lagi rapat, Mas. Oh, lagi Lagi rapat. Lanjut, Mbak. Slide 75. Atau membuat manusia dari peradaban Kolobendu yang masuk menjadi tertidur, sehingga saat ingat apa yang dilihatnya dikira hanya mimpi. Itu tempatku banget sih yang kayak gitu mirip. Aku ikut-ikutan mereka sih, karena caranya gitu. Lanjut, Mbak. Ini Mas Agung banget ini, ngursusi 40 dalam satu waktu. Slide 76. Atau juga manusia peradaban Kolobendu digunakan untuk menakut-nakuti sesama manusia peradaban Kolobendu yang lain agar tidak mendekat ke garis batas.
Ya mereka punya banyak strategi ya, dan strateginya salah satunya itu yang dari 75. Lanjut, Mbak. Slide 77, makhluk lelembut juga bisa memindah pandangan manusia peradaban Kolobendu sehingga manusia peradaban Kolobendu jadi tidak percaya diri atas apa yang mereka lihat. Biasanya orang itu kan ketika melihat dan orang lain enggak, itu dia nggak pede untuk cerita kan. Selain itu juga, lo kelihatan kok cuma sepintas juga nggak akan pede. Makanya itu yang mereka gunakan juga supaya kalau sudah terlanjur melihat bagaimana menggunakan lelembut untuk supaya pandangan mereka tiba-tiba berpindah ke tempat lain gitu, supaya nggak curiga. Lanjut, Mbak. Slide 78, makhluk lelembut juga bisa digunakan untuk membingungkan pola orientasi berpikir manusia peradaban Kolobendu. Tujuannya agar tidak menyadari keberadaan peradaban besar yang ada di dekatnya. Nggak perlu jelasin deh, lanjut aja, Mbak. Slide 79, kalau perlu, lelembut juga digunakan untuk membuat depresi mereka yang sudah mulai curiga akan keberadaan peradaban Ibu Pertiwi, kecuali jika orang tersebut memang sudah ditunjuk dan mendapat tugas khusus dari leluhur. Ya, untungnya loh Mbak, aku tuh bukan orang yang gampang depresi sehingga nggak depresi ketika melihat mereka gitu. Jadi ketika mereka nongol malah tak tanya. Gitu. Seperti ingat nggak Arya waktu kita nyari situs di daerah eh, mana itu yang kita sampai berhenti di kuburan nanya, pernah lihat orang kayak gini nggak gitu? Lupa aku tuh. Ya kecuali Sering, ketemu kan itu. sering tiba-tiba kayak kalau misalnya lagi jalan suka ngerem mendadak aja tiba-tiba karena kuburan gitu kan. Kita tanya dulu situsnya di mana gitu. Itu cara AFC dalam berburu mencari situs ini bukan menggunakan literatur ya Mbak. Kita menggunakan pandangan mata, terutama pandangan demit dan pandangan makhluk lain untuk menunjukkan situsnya ada di mana gitu. Ayo Mbak. Mas Agung ya nggak mungkin depresi dong. Kalau saya ya nggak tahu lagi, wes. Lanjut, slide 80. Lelembut juga bisa digunakan untuk melindungi yang sedang bertugas di peradaban Kolobendu. Ya Mbak, karena mereka juga harus ada ditugaskan di sini Mbak. Dan sebenarnya kelihatan sih, mereka harus ditugaskan di sini itu biasanya akan menempati di posisi-posisi tempat-tempat yang mewah biasanya. Karena mereka tidak terbiasa untuk hidup sederhana, gitu biasanya. Makanya kalau melihat adanya pembangunan-pembangunan di wilayah tertentu yang tidak masuk akal, itu harusnya dicurigai itu oleh mereka kemungkinan besar gitu. Dan kelihatan kok di daerah-daerah pusat perkotaan ibu kota itu biasanya ada mereka ada yang ditugaskan ke sana karena mereka harus mengikuti perkembangan peradaban kita ketika sampai batas apa kita diizinkan untuk tetap seperti ini gitu loh karena kan perjanjian itu cuma 500 tahun dengan tanda-tanda ini sudah cocok atau belum gitu kan. Lanjut Mbak. Slide 81. Lelembut juga dilatih agar bisa melakukan apapun jika yang mendapat tugas di peradaban Kolobendu sedang terancam dan mereka berhak melakukan apapun untuk melindungi yang sedang bertugas. Jadi melakukan apapun ya. Jadi makanya hati-hati dalam berbicara ya, jangan sampai mengatakan ada peradaban besar yang mereka itu rukun, dikatakan perang besar gitu. Kalau nggak ngerti aja gitu. Jadi jangan-jangan ngarang cerita yang berakibat bisa bahaya karena mereka tuh ada masyarakatnya, ada pemerintahannya dan mereka juga berdaulat negaranya. Jadi mereka juga tidak terima kalau dikatakan seperti itu. Lanjut, Mbak. Slide 82. Karena lelembut tidak bisa dilihat, maka mereka juga bisa digunakan untuk mengumpulkan data yang dianggap perlu dari peradaban Kolobendu. Jadi ketika ada orang yang lagi meeting di peradaban Kolobendu, dianggap meeting di ruang terbatas tanpa ada handphone ditinggal di ruangan lain dan sebagainya dimatikan juga. Tidak ada jaringan komunikasi di situ, cuman mereka sekian orang dipikir sudah nggak ketahuan, tapi ada demit di situ mereka nggak bisa lihat yang ikut ngopi gitu loh. Itu mendengarkan mereka bicara, dan itu bisa mereka itu bisa cerita gitu apa rencana orang itu gitu kan. Dan kalau perlu mengambil gambar, dipasrai kamera, dipasrai alat perekam dan sebagainya, mereka juga bisa. Itu makanya sistem mata-mata mereka itu lebih lebih keren daripada James Bond gitu Mbak.
Lanjut, Mbak. Slide 83. Sehingga lelembut juga sudah dilatih dengan latihan khusus agar tahu prioritas dan tahu apa yang diperintahkan. Lanjutannya, Mbak. Masih ada lanjutannya. Dan oleh para leluhur, mereka sudah dilatih selama Arcopodo ada. Jadi mereka terlatih ya yang di sana. Kalau yang di sini nggak terlatih karena memang di sini kan diabaikan, diusir-usir ya. Jadi ya mereka akhirnya hanya gentayangan yang di sini. Kalau di sana kan nggak. Lanjut, Mbak. Ini ya, Mas. Mm-mm. Slide 84. Bagi peradaban Ibu Pertiwi, memerintah lelembut itu berbiaya sangat murah karena tidak butuh peralatan mahal. Cukup dengan menyan saja, mereka sudah mau bekerja. Nah, sekarang gini loh, Mbak. Kalau aku nyewa satpam, satpam itu bayarnya berapa sih? Mahal kan? Paling tidak sekian juta, 2,5 juta atau 3,5 juta gitu per bulan gitu untuk jaga rumah gitu. Tapi kalau lelembut kan paling tidak kembang dan menyan itu paling cuman nggak nyampe 20.000 itu untuk 35 hari loh, bukan 1 bulan loh, 35 hari. Lanjut, Mbak. 35. Heeh. Mau dong saya gitu, Mas. Slide 85. Lelembut juga bisa untuk melakukan evakuasi darurat. Kalau ada manusia dari peradaban Ibu Pertiwi yang membutuhkan evakuasi secara cepat. Jadi ketika yang ditugaskan di sana mungkin lagi ada yang sakit atau gimana butuh butuh pulang secara cepat lah itu lelembut digunakan untuk memindahkan mereka. Itu sehingga tidak gampang diketahui mereka bergerak kemana. Lanjut, Mbak. Kalau ingin lelembutnya ikut sama kita itu apa ya? Harus melakukan apa itu, Mas? Ya seperti ke situs-situs atau bisa saya langsung minta Mas Agung, saya minta satu lelembutnya gitu. Lah kan ini loh, Mbak. Ya itu sistem evakuasi mereka itu sebenarnya banyak dilakukan sebenarnya pernah terjadi di masa lalu ya, di mana ada beberapa pasukan yang menghilang mendadak di daerah yang dikatakan pusat berita atau di mana gitu loh. Mana aku lupa ceritanya bagaimana gitu. Di tahun 65 kira-kira. Lanjut, Mbak. Saya kan juga pengen toh Mas ngopeni kayak sampean gitu. Bantu nyisir. Loh, aku tuh nggak ngerti ya, Mbak. Kok ditanya loh. Aku tuh kan bukan orang yang ngerti itu. Cuman sok Mas tahu. Agung gitu loh. Aku bukan tahu loh, Mbak. Aku juga Ya bukan. tempe. Sudahlah. Oke lanjut. Slide Ya. 86. Lelembut juga digunakan untuk menyelamatkan apapun yang dianggap dalam bahaya dan layak diselamatkan. Dan nantinya akan dikembalikan ke tempatnya lagi setelah bencana selesai. Nah, kadang-kadang ada bencana besar itu di tempat yang harusnya terkena bencana dan di situ orangnya harusnya habis, tapi itu kok tiba-tiba ada beberapa orang yang selamat di situ gitu. Itu mereka mereka tuh karena ada yang melindungi seperti itu ya. Tapi kan ya diakui atau tidak nggak apa-apa sih. Kalau nggak diakui ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau mereka itu lembut kan gitu, nggak punya pamrih kan masalahnya. Karena mereka bertugas ada yang memerintah dan ketika mereka menjalankan tugas kan berarti yang akan memberi reward yang memerintah mereka gitu. Dan mereka bukan kemudian minta darah, minta apa tuh tidak ya. Jadi mereka tuh kalau leluhur kita kan cuman hadiahnya kalau nggak kembang ya menyan gitu tuh mereka udah happy banget Mbak kayak gitu tuh. Lanjut, Mbak. Besok tak buatin nasi goreng lah. Slide 87. Jadi, lelembut juga sudah diberi petunjuk untuk membedakan mana yang layak ditolong dan mana yang tidak layak ditolong. Ya kalau ditolong tidak mau ya ngapain tuh Mbak? Masuk ya harus maksa orang untuk orang ditolong kok harus maksa atau masuk iya kalau ada makhluk mau nolong terus kemudian dikasih syarat. Ya kalau nolong itu kan ya mau ditolong ya ayo kalau nggak mau ya sudah kalau harus pakai syarat atau nggak mau pakai cara macam-macam ya sudah nggak usah ditolong kan nggak apa-apa. Bagi mereka kan menolong itu sebenarnya mereka tuh sudah berbuat baik tapi kalau dianggap tidak baik ya mending tidak menolong gitu kan. Lanjut, Mbak. Slide 88. Bagi mereka, lelembut juga bisa digunakan untuk penyampai pesan yang tidak bisa diintercept. Iya, Sangat nggak bisa diintercept Mbak karena orang lihat aja nggak bisa ya harus gimana bisa ini
Makanya ketika ada orang meeting di luar sana dan mereka merasa bahwa itu sudah rahasia dan itu menyangkut masalah negara, makanya pasti akan ketahuan oleh peradaban sana karena ada cara seperti itu yang tidak diketahui kan. Lanjut, Mbak. Slide 89. Lelembut juga mereka gunakan untuk mengantarkan barang yang dianggap sulit diantar oleh manusia kepada yang sedang ditugaskan di peradaban Kolobendu. Itu sudah jelas lah, nggak perlu jelasin lagi. Lanjut, Mbak. Slide 90. Karena jumlah lelembut yang jauh lebih banyak dari manusia, maka mereka juga bisa digunakan untuk tugas decoy dan tugas beneran. Agar manusia di peradaban Kolobendu tidak tahu mana yang beneran dan mana yang decoy. Karena kalau decoy tidak dibangun, maka akan sangat cepat Mojopahit ketahuan, Mbak. Lemurian akan ketahuan di mana dan Atlantis akan ketahuan di mana, cepat banget akan ketahuan. Makanya memang butuh ketelitian terhadap hal itu dan memang harus ada petunjuk ya. Disitulah kejeniusan leluhur kita dalam membangun decoy dari decoy ke decoy sehingga tidak ada yang ngerti bahwa Mojopahit itu di mana, Kediri itu di mana dan sebagainya gitu. Bahkan Mataram di mana itu juga masih belum ada yang tahu. Mungkin Pasti nanti Mbak bakal dibuka lagi ya, Mas. di mana? Lanjut, Mbak. Oke, slide 91. Karena lelembut tidak terlihat, maka mereka juga bisa digunakan untuk menjaga bangunan decoy agar seolah-olah bisa terlihat asli. Ya, biar kelihatan seolah-olah angker, seolah-olah sangar dan sebagainya gitu kan. Itu mereka tugaskan seperti itu. Aryo, ini sudah 91 ya, harusnya disclaimer ketiga, Aryo. Oke, dari mana Om kita? Tadi katanya Banyuwangi ada 3. Sama loh, Mas, isinya Sama, beda musiknya. beda musiknya. Dari mana ya? Bali ya? Bali ya. Oke. Ya. Semua ini hanya dongeng. Kalau tidak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya Keren ya. Iya, suaranya siapa, Mas? Mbak Tari. Ini suaranya Mbak. Aryo jangan lupa ya, nanti disclaimer baru di-upload ya, disclaimer baru. Oke. Oke, Om. Lanjut, Mbak, 92. Oke, slide 92. Dan bangunan decoy bisa diletakkan sangat jauh dari peradaban Ibu Pertiwi, tapi tetap terawasi dan terkendali dari kejauhan, berkat adanya lelembut dan teknologi yang sangat maju di sana. Nggak perlu dijelasin nih, Mbak, lanjut aja. Slide 93. Sehingga penemu bangunan decoy akan menganggapnya asli, karena seolah-olah ada kekuatan mistis di sana. Itu memang dari perhitungan leluhur kita ya, supaya benar-benar orang tuh nggak ngerti gitu loh. Itu cuman pengalih perhatian. Dan itu pengalih perhatian yang jauh bener bikinnya gitu loh. Jadi kalau posisinya di barat, ya dikasihnya di timur jauh sana gitu. Lanjut, Mbak. Slide 94. Lelembut juga digunakan untuk menyembunyikan sistem telekomunikasi mereka yang diletakkan di peradaban Kolobendu. Lanjutannya, Mbak. Agar komunikasi dengan mereka yang sedang bertugas bisa tetap terkendali. Jadi sistem komunikasi mereka ada sendiri ya, dan itu menggunakan apa, aku nggak tahu. Mungkin malah Mbak Etika yang tahu kalau itu. Lanjut, Mbak. Saya. Slide 95. Lelembut juga mereka gunakan untuk memperbaiki sistem komunikasi mereka yang sedang error, yang berada di peradaban Kolobendu. Jadi ketika sistem komunikasi error, paling tidak bisa diperbaiki atau malah lembutnya sendiri yang menyampaikan pesan. Gitu, lanjut, Mbak. Enak ya, Mas, punya lelembut ya. Slide 96. Karena lelembut bisa mengecil ukurannya dan bisa masuk ke jaringan komunikasi, maka lelembut bisa digunakan untuk mencari bagian yang error di dalam sistem jaringan.
Jadi akan lebih cepat dalam melakukan perbaikan karena semuanya bukan trial and error, langsung ketahuan titik mana sih yang rusak gitu. Beda dengan kita yang harus coba-coba nomor baiknya, ngecek sana ngecek sini dulu gitu. Lanjut, Mbak. Slide 97, bahkan lelembut bisa digunakan untuk mengganti atau mengurangi data yang dianggap bisa membahayakan peradaban Ibu Pertiwi. Sehingga data yang seharusnya data-data yang harusnya menunjukkan bahwa peradaban itu ada, jadi seolah-olah jadi nggak kelihatan ada karena data itu menghilang ketika dalam processing. Lanjut, Mbak. Slide 98. Lelembut juga tidak akan bisa dipegang atau ditangkap oleh peradaban Kolobendu, karena menangkap mereka sama saja dengan menangkap angin. Tapi yang merasa bisa tuh banyak, Mbak. Yang merasa bisa tuh banyak. Tapi kenyataannya ya nggak tahu gitu kan. Karena kan itu susah dibuktikan. Lanjut, Mbak. Slide 99. Peradaban Ibu Pertiwi juga peradaban yang masih mengenal dewa dan leluhur. Dan mereka sangat mendewa-dewakan leluhurnya. Bukan seperti kita ya, nggak boleh mendewa-dewakan. Kalau mereka malah mendewa-dewakan. Tetapi aku mendewa-dewakan, Ding. Lanjut, Mbak. Saya juga mendewa-dewakan. Slide 100. Peradaban Ibu Pertiwi juga peradaban yang sangat tahu bagaimana menghubungi kedewatan dan bagaimana tata cara yang dianggap paling sopan. Dianggap paling sopan itu bukan hanya pada tata caranya ya, tapi pakaiannya dan tata bicaranya dan sebagainya gitu ya. Pakaiannya, cara bicaranya, gerak-geriknya, seperti nggak boleh menghela nafas terlalu cepat gitu, gitu tuh dianggap nantang kalau di versi mereka gitu, Mbak. Jadi itu jangan pernah dilakukan. Lanjut, Mbak. Slide 101. Meskipun beberapa dari mereka mempunyai kekuatan di atas kadewatan, tapi mereka tahu hierarki. Namun bukan berarti mereka nerimo ing pandum, karena mereka tahu gerak alam raya. Maka kalau dari kadewatan melakukan hal salah atau tidak adil, mereka juga bisa menyerang kahyangan. Jadi nggak seperti di peradaban kita, bahkan kayangan aja nggak bisa ngelihat gitu kan, Mbak. Kalau mereka ngelihat, jadi mereka maju ke sana juga bisa. Lanjut, Mbak. Slide 102. Sehingga penutupan peradaban Ibu Pertiwi sangatlah kuat, karena selain teknologi yang tinggi, mereka juga punya kesaktian yang tinggi, dan mereka mampu memerintah lelembut dengan cara yang benar-benar elegan. Jadi pada dasarnya gini ya, bagaimana mungkin manusia itu mau menyerang kayangan yang di peradaban Kolobendu, kalau misalkan melihat mereka aja nggak bisa gitu loh. Yang melihat peradaban Ibu Pertiwi aja nggak bisa, padahal peradaban Ibu Pertiwi aja yang masih di Arjopodo, belum di kayangan, apalagi yang di kayangan gitu kan. Itulah akibat hilangnya aliran Amertosari, Mbak. Lanjut. 103. Karena mendewa-dewakan leluhur dan para hyang, maka mereka juga dijaga oleh para hyang dan leluhur mereka. Ya karena mereka ngerti kalau leluhur itu harus diperlakukan seperti apa gitu kan. Bukan malah didoakan supaya masuk surga kalau mereka, karena apa? Belum, mereka sudah ada di kayangan, sudah enak kok. Kalau tidak itu kan malah seperti mendoakan orang kaya supaya lebih kaya gitu kan. Itu namanya menghina malahan, Mbak. Menganggap kalau mereka itu masih gentayangan. Mereka tidak akan pernah mau mendoakan leluhurnya untuk masuk ke tempat yang ini, karena memang sudah masuk ke tempat yang baik dan mereka tahu malah yang bisa leluhur, kalau bisa leluhur dimintain, bukan didoakan supaya seperti itu gitu. Lanjut, Mbak. Padahal yang didoakan kondisinya jauh lebih baik ya, Mas. Iya. Slide 104. Sansaya anyaketi sang jaman sobo, Nuswantara bakal kasubya subya amargi rawuhipun sang Ero Cokro angasta tata cara hamemayu hayuning bawana. Tribuwana arsa angsal kamulyan jati sareng pambukanipun pagedongan gilang kencana. Ya, akhirnya selesai juga. Dan kalau ini artinya Mbak tahu deh itu apa artinya gitu. Mungkin Aryo tahu artinya nggak? Bapak Nggak Aryo mungkin. ditranslate dulu. Enggak, aku nggak bisa ya. Mohon maaf. Ya, Aryo, tadi menyangkut masalah Trowulan ya, Trowulan yang kita bicarakan tadi. Mungkin
suatu ketika kita harus datengin deh, karena paling tidak jasa 20 orang itu harus kita hargai kan, di daerah pemakaman kawi gitu kan. WK WK Karena WK. itu 2 kali ya, tapi nyebutnya lebih dari 2 kali. KW. Banyak. Karena mereka Nggak boleh gitu kan. berbanyak ya, ber-20, jadi nyebutnya 20 kali. 20 kali harus menyebut kawi-kawinya gitu. Di daerah yang dekat tempat dibakarnya Rontal kuno gitu kan. Terus di mana pasukan dari Majapahit waktu itu diminta untuk dikumpulkan maju, tapi akhirnya diminta untuk mundur oleh Prabu Brawijaya. Alasannya ada deh gitu kan. Terus makanya ada daerah Paseban di sana gitu. Tempat akan Kayak ada ini ya, mungkin daerah situ juga terkenalnya karena pasukan itu kan mata satuan semua. Jadi nama daerahnya mata satuan harusnya. Mas, mata satuan. Mata satu tuh di sini ada Mas, menyaner namanya Pak Selamat tuh kalau bilang mata satu katanya gini. Ya satu merem, yang satu lihat gitu kanan. Mata satu apaan? Dan Guyonannya dia, Mas. kondisi daerah pertempuran itu kan kemudian menjadi tempat yang ini ya, ada jiwa yang tidak tenang di sana, makanya daerah itu menjadi tempat yang sering jadi tempat tawuran yang paling sering terjadi di daerah itu gitu kan. Dan tawuran itu rutin loh di situ, ya kan? Iya. Jadi Mas Agung, ya, kenapa Mas tuh Agung Om tadi Agung belum dipanggil? jawab loh. Pas lelembut tadi, mintanya lelembut itu kalau kita pengen ada yang ikut, apa saya boleh minta Mas Agung, saya minta satu lelembutnya gitu, bisa? Ini tergantung dari lembutnya mau serah Ya disuruh mau toh Mas. Ayo ikut sana, ikut Mbak Tika. Oh. Saya kan juga pengen ngopeni toh Mas, pengen ngopeni kayak Mas Agung, kayak Bopo Aryo, itu saya juga pengen kayak Mbak Vicky. Nah, emang aku punya lembut Mbak, gak kelihatan tuh, ada nggak sih? Coba Oh iya, aku nggak kelihatan juga loh Mbak. Kayak Lihat deh, lelembutnya. nggak ada loh Mbak. Lelembut itu kan banyak tuh Mas, ini awang-awang ini lelembut. Oke. Jadi kan ketika posisi sastra wulan itu ketahuan ya Aryo, jadi Trawulan itu ketahuan, berarti kan selatan Trawulan itu adalah Jatinegara kan, atau Majapahit Iya, atau sejatinya negara dari situ. Jatinegara lah, aku ngomong Jatinegara. Bukan. Itu nanti ke selatan lagi ada daerah yang kemudian dipakai untuk menutupi wilayah itu kan. Jadi Majapahit ada di situ gitu kan harusnya. Bukan Majapahit nggak tahu. Nggak tahu kalau Majapahit kan nggak tahu. Majapahit. Aku ngomong Majapahit, aku ngomongnya kan mereka pakai bahasa Kawi dan orang bahasa Kawi kan Majapahit kan ngomongnya bukan Majapahit. Iya. Iya kan? Kalau di pelajaran Majapahit Mas, Oh. bukan Mojopahit. Nggak kenal. Itu Mbak Bilang itu nggak kenal ya malahan. Nggak kenal itu Mbak. Aku kenalnya Majapahit Mbak. Dan berarti untuk teman-teman yang ada daerah dekat itu kalau mau sungkan 20 orang yang membela waktu itu ya monggo gitu kan. Karena harusnya nggak, semoga tempatnya tahu gitu loh. Dan di tempat itu juga kan, dekat tempat itu juga karena itu tempat yang dulu pernah dipakai perang. Maka kemudian ketika akan kembalinya negara ini kan dimulai dengan adanya sumpah apa gitu ya. Para Oh pemuda iya, benar. Itu sumpah-sumpah tuh di situ semua, sumpah. bahkan proklamasi itu dilakukan tidak jauh dari tempat itu kan. Makanya itu dia tuh. Itu gerbang depan Majapahit itu kan tempat perang terjadi gitu. Saat perang terjadi itu ada sumpah, ada proklamasi lah, semua di situ lah pokoknya. Saya permisi minum dulu ya. Oh, aku tadi belum lihat minum, kasihan lo udah 104 slide. Saya Kan sekarang sudah kayaknya tahu fokus gimana posisi nggak usah, Mas. Trawulan yang sebenarnya versi ARC mungkin kita diberitahu ya karena kita nggak tahu ya di mana tempat yang dikatakan tempat Morosebo, tempat yang dinamakan kawi itu, terus tempat meriamnya itu diletakkan, tapal meriamnya itu diletakkan, terus Negara yang sejati kita nggak tahu di mana posisinya. gimana kita juga nggak tahu gitu kan. Keratonnya Pangeran Jayakarta yang serba gandum kita juga nggak tahu. Terus ada tempat dikumpulkannya emas kita juga nggak tahu. iya. Terus tempat rontalnya dibakar kita juga nggak tahu gitu, keramat rontalnya itu juga nggak tahu. Keramat rontal di mana ya? Terus apa namanya?
eh, pasukan yang menjaga ini dinamakan pasukan itu yang akhirnya menjadi nama kerajaan karena untuk menghormati 20 orang itu akhirnya dijadikan nama kerajaan itu kita juga Wih, nggak tahu di mana. Wih, itu ada itu udah banyak orang menyanas yang tuh. ya. Halo. Ini menyaner. Halo, Halo, siapa? Sugeng Dalu, salam kenal semua di sana. J, ini juga Weh, salam lagi di sana. ngumpul. Tadi waktu Apa ya? live waktu live tadi nggak berani mendekat mas, soalnya takut suaranya double-double. Makanya mereka di belakang sana jauh, jauh. Sekarang menurut saya Oh, di sini mendekat. beda negara ya, Mbak? Beda negara, menjauh Eh, semua menjauh, ganggu sinyal. Ya udah Aryo, mungkin hari ini segitu dulu. Tapi paling tidak semoga menyambut kalau ada yang tahu posisi itu kita diberitahu karena kita nggak tahu di mana tempatnya kali itu di mana kita nggak tahu. Terus tempatnya itu tadi apa pasukan namanya, mata satuan. Nggak tahu. tempatnya keramat yang tempat dibakarnya rontal itu kita juga nggak tahu. Terus tempat terjadi peperangan yang sampai sekarang jadi tempat tawuran mak yang terus-terusan itu kita juga nggak tahu. Tempat ngumpulin meriamnya itu juga kita nggak tahu gitu kan. Terus, mungkin karena kita butuh ya itu butuh ada yang beritahu gitu. Itulah peraulan gitu. Ya Oke. mas, katanya orangnya pinter mas, yang pinter Mas Agung sama Mas Aryo aja. Oh, enggak mbak, Loh, kita enggak. kita tuh nggak tahu loh. Ini nih loh, masnya bilang ini siapa nih, Mas Ferry bilang orangnya pinter, sing pinter Mas Agung karo Mas Aryo. Tok. Oke, betul. Ya Aryo, kapan-kapan kita ini apa mungkin kita nanti cari lokasi pakai motor aja ya. Karena kalau pakai mobil kita parkirnya susah itu di lokasi itu. Dan Lokasinya kita nggak tahu di mana kan Om ya. nggak tahu itu loh masalahnya itu. Oke, begitu dulu. Ya, terima kasih untuk Mbak Omeng karena satu posisi di Denpasar yang ditunjukkan Mbak Omeng itu kayaknya bener udah posisinya dia udah dapat satu posisi dari 3 posisi. Terima kasih banget Mbak Omeng ya. Sama Mbak Jul, terima kasih. Oke, Itu Aryo. katanya maunya undercover Om. Mereka tuh sebenarnya maunya undercover. Oh gitu. Iya, maunya undercover. Jadi pakai akun-akunnya kita nggak tahu namanya. Aku juga kaget pas di chat. Kaget. Iya. Oke, kalau gitu kita para terima kasih ya Om ya. Disclaimer terakhir dulu dong, parsial belum. Oke, oh disclaimer parsial sih. Ya. Kalau tidak percaya, Ini semua cuma dongeng. kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya Ini bukan gertakan. Ini Oke. bukan ceritakan ya. Terima Eh, kasih. Oke, para terima kasih. Enggak, disclaimer total. Oke, terima total. Oke, tim Atlantis Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC, karena ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky Ananda, dan saya sendiri. Untuk informasi resmi, silakan hubungi via DM IG @vickyanandaril. Beliau siap 25 jam sehari, 8 hari dalam seminggu, 5 minggu dalam sebulan, 13 bulan dalam setahun. Jadi siap selalu Mbak Vicky. Jadi tapi kayaknya akan dibales 1 jaman kemudian. Satu jaman kalau kemudian. Jadi emang Soalnya banyak bahaya. yang japri mas. Jawabnya 1 jaman kolom Mbak, 500 tahun sekali. Yang penting dibalas lah, paham pasti semuanya. Iya, bener. Oke, kalau gitu pada terima. Saya terima kasih ya Mas Aryo, Mas Agung, Mbak Vicky sudah kasih saya kesempatan buat jadi narator lagi. Oke, kita yang terima kasih loh Mbak. Kita juga terima kasih. Suaranya Mbak. semangat. Oh ya Mbak, kalau misalkan itu mungkin kalau butuh itu dihubungi Mbak Vicky ya untuk kalau misalkan belum dapat kiriman apa namanya? Siap. Oh iya, Bapak Agung, terima kasih. Saya ini ada ini. Saya mau pamer, Mas.
kitab Atlantis saya ini. Sebel banget. Sekarang saya nggak nulis, Mas. Copy, print. Banyak loh, Mas. Mau skripsi saya. Oh, skripsi ya. Oh. Udah berapa Mau ujian halaman? ke Mas Agung saya besok. Padahal itu cuma Terima kasih ya, dongeng. Mas. Terima kasih. Tapi Ya, dongengnya ini bagus banget. Kan saya suka, makanya tak buat buku kayak gini. Mbak Vicky saya japri kok mesti Mbak gitu. Iya Mbak, saya belum dikirim sama Mas Agung. Oke, kalau gitu kita pada terima kasih ya. Ya, Untuk mengakhiri. Oke, tentunya terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitu Jati Jaya Mongrogo yang sudah mau menyediakan jatah dan juga menjadi pamong bagi kita semua. Kemudian juga makasih Mas Agung Bimo yang sudah mau menjadi narasumber dan juga sudah mau membuatkan slide. Kemudian Mbak Etika, terima kasih sudah mau menyumbangkan suaranya hari ini. Mas Togo tentunya juga sudah mau merapikan slide. Bang John gambarnya hari ini indah sekali. Ini kayak temanya masih tanggal 30 Oktober yang lalu ya, kayaknya. Terus kemudian juga terima kasih tentunya Mbak Vicky, Om Iwan, Heskel, Mbak Ade, dan segelintir tim ARC lainnya. Dan terakhir tentunya terima kasih bos besar kita Pak Marius Kumono. Oke, gitu Om. ya, Mas, ini ada Ini- Wah, mau dari Menyaner sini mau nyampain apa ini, mau pamitan ini. oke. Terima kasih. Dan ikut di situ rame-rame. Jatuh HP-nya. hati-hati lu. Iya, kaget aku Mas. Oke, sudah. Oke, kalau gitu sekian Atlantis seri 129 sampai jumpa. Jangan lupa aja langsung ya. Ya, Oke. Kalau gitu kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya di seri ke-130. Jadi masih Pambukan Gedung Kencana ya Om ya. Masih ya kayaknya. ya. Jadi salam sehat semuanya dan tentunya salam menyan. Salam menyan.